Perkenalkan, saya Dwi Antari. Saya Astitiani. Dan saya Sang Ayu. Dari kelas 12 Bahasa Pertama, SMA Negeri 1 Kintamani. Tradisi lisan. Pengertian tradisi lisan. Menurut Van Jessen, tradisi lisan, budaya lisan, adat lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Pesan dan kesaksian itu dapat berupa ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, atau lagu. Adapun ciri-ciri tradisi lisan yang dikemukakan oleh Danan Jajah diantaranya yakni: yang pertama, penyebaran dan pewarisannya secara lisan; yang kedua, bersifat tradisional; yang ketiga, memiliki berbagai versi bukan variasi; yang keempat, anonim; yang kelima, bentuknya berpola; yang keenam, milik bersama; dan yang ketujuh, bersifat polos, lugu, dan spontan. Fungsi tradisi lisan. Tradisi lisan memiliki 7 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi hiburan; yang kedua, fungsi pendidikan; yang ketiga, fungsi mengenang masa lalu; yang keempat, fungsi solidaritas dan kebersamaan; yang kelima, fungsi pengendalian sosial; yang keenam, fungsi protes dan kritik sosial; dan yang ketujuh, fungsi religius. Untuk tradisi lisan, cerita rakyat. Cerita rakyat adalah kisah atau cerita yang berasal dari masyarakat zaman dahulu, kemudian berkembang luas dari mulut ke mulut, dan pada akhirnya dikenal secara luas. Menurut William R. Bascom, cerita rakyat terdiri atas mitos, legenda, dan dongeng. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mitos. Mitos adalah cerita zaman dulu yang hidup di kalangan rakyat yang diceritakan secara turun-temurun. Contohnya yaitu cerita terjadinya Dewi Sri di Jawa Barat dan cerita terjadinya Mado-Mado di Pulau Nias. Legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Tema legenda menyangkut adat istiadat, kepercayaan setempat, cerita kepahlawanan, dan terjadinya daerah. Contohnya, legenda Ken Arok, legenda Panji, legenda Nyi Roro Kidul, dan legenda Sangguria. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi pada zaman dahulu. Contohnya seperti dongeng Sakancil, Ande-Ande Lumut, dan Bawang Merah dan Bawang Putih. Inilah contoh tradisi lisan yang berada di Desa Pakraman Kintamani. Tradisi Mogok-Goakan adalah tradisi yang diikuti oleh seluruh krama dari 6 banjar yang ada di Desa Kintamani, yang dilakukan di lapangan desa yang terletak di pojok desa atau disebut dengan Karang Suci. Sejak pagi hari, ratusan warga mulai anak-anak hingga orang tua dengan mengenakan pakaian adat Magil sudah tumpah ruah ke lapangan desa setempat untuk melaksanakan tradisi Mogok-Goakan. Mogok-Goakan ini merupakan rangkaian dari upacara keagamaan yang diyakini sebagai persembahan kepada Tuhan Yang Mestana di Pura Dalam Pingit yang ada di Desa Kintamani. Kegiatan ini selain menjalankan ritual, juga sebagai ajang pelestarian budaya dan silaturahmi antar warga. Masyarakat setempat juga percaya dengan melakukan tradisi Mogok-Goakan bisa meningkatkan persaudaraan dan menumbuhkan kedamaian desa.